rakyat, Pak. Maka ditolaklah 3 periode, ditolaklah setengah periode. Dan sekarang suasana kebatinan rakyat menolak yang namanya putusan MK yang semena-mena ini. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Terus saya udah bingung, kita ini sudah kehilangan nilai kan sebenarnya. Kita ini kan bernegara nggak boleh ada suudzon, mesti husnuzon ya. Nah tapi ada waktu itu kawan di sebelah saya Pak Ari bilang nggak cukup Bu kalau cuti, kalau untuk husnuzon itu harusnya beliau lengser saja mengundurkan diri. Betul. Atau dengan segala hormat Mr. Presiden, tarik putramu, udah nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Presiden Jokowi tampaknya sedang menuai badai pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang membolehkan orang yang pernah berpengalaman dan atau sedang menjadi kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota atau bupati yang dipilih langsung melalui pemilu, bisa menjadi capres atau cawapres meskipun usianya belum mencapai 40 tahun. Putusan MK itu diduga kuat merupakan pesanan, settingan atau cawe-cawe Jokowi agar putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang juga menjadi wali kota Solo bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dugaan itu muncul lantaran Ketua MK Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Jokowi, sehingga tidak sulit bagi Presiden Jokowi untuk memanfaatkan benteng terakhir penegakan konstitusi itu untuk membangun dinasti politik keluarganya. Sangat beralasan pula kalau ada yang bilang bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi Mahkamah Keluarga dalam upaya untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi melalui politik dinasti keluarganya. Akibat putusan MK tersebut, Gibran Raka Buming Raka pun akhirnya bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo. Melajunya Gibran sebagai cawapres Prabowo tampaknya membuat kubu PDIP yang telah resmi mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai cawapres dan cawapres meradang. Tidak hanya kubu PDIP, para pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 pun sontak beramai-ramai menghujat Presiden Jokowi. Ia dianggap tidak tahu berterima kasih dan membalas budi bagaimana perjuangan keras PDIP di dalam mengorbitkan Presiden Jokowi sejak menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga presiden 2 periode. Bahkan tidak hanya itu, PDIP juga merasa telah mampu mengorbitkan Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi sebagai wali kota Solo, dan putra menantunya Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Teriakan dan hujatan lantang yang sangat keras pun dilontarkan oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu dan Adian Napitupulu. Padahal sebelum Gibran Raka Buming Raka ini dijadikan sebagai cawapres Prabowo, kedua politisi PDIP ini dikenal sebagai pembela Jokowi yang sangat militan. Bahkan mereka kerap kali pasang badan ketika Presiden Jokowi ini dihujat dan dihina sebagai presiden pelongo-pelongo, anti asing dan asing. Kemudian ada juga yang menyebut presiden anti demokrasi, bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai presiden otoriter. Namun tampaknya sikap sejumlah politisi termasuk Masinton dan Adian Napitupulu ini berbalik sikapnya. Mereka tidak hanya menghujat Presiden Jokowi, bahkan diduga kuat sudah punya rencana gerakan untuk bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Bukan hanya dari kalangan politisi PDIP yang berang dan marah kepada Presiden Jokowi, seorang pengamat politik dan pengamat intelijen yang selama ini dikenal sebagai pendukung Presiden Jokowi, Koni Rahakundini, juga terkesan sangat geram dan tidak paham sebenarnya apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dengan melakukan cawe-cawe politik yang diduga kuat memang sedang melakukan settingan agar Ketua MK yang kebetulan juga adik iparnya
memberikan karpet merah kepada putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka ini agar bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto. Itu sikap rakyat, Pak. Maka ditolaklah 3 periode, ditolaklah setengah periode. Dan sekarang suasana kebatinan rakyat menolak yang namanya putusan MK yang semena-mena ini. Waduh. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat, rakyat itu ingin pemimpinnya tidak nabrak-nabrak aturan atau mengutak-atik aturan yang sudah ditegaskan dalam konstitusi kita. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Terus saya udah bingung, kita ini sudah kehilangan nilai kan sebenarnya. Tahu nggak bahwa kemudian ada pergeseran nilai yang menakutkan buat gua tentang salah, benar, baik, buruk, segala macam gitu loh. Termasuk yang ini. Mungkin betul yang dibilang Fahri tadi, bahwa politik selalu punya dua muka kan. Ya di sini dia bilang netral, ya di sini baliho diambilin. Ya di sini dia bilang harus menghormati konstitusi, ya di sini undang-undang dirubah di Mahkamah Konstitusi. Ya mungkin yang lu bilang tuh realita politik. Walaupun gue berangkat dalam konteks berharap politik ke depannya lebih baik, itu salah dan tidak bisa menjadi benar karena dia adalah realita politik. Artinya walaupun itu realita, nggak bisa kemudian kita tunduk pada realita dan bilang, oh itu benar. Kenapa? Karena selalu begitu kejadiannya. Nggak bisa. Kita ada di sini tidak untuk tunduk pada keadaan, tapi untuk merubah keadaan itu. Kita ada di sini bukan untuk tunduk pada realita itu, merubah realita itu, membuat politik dari tahun ke tahun semakin beradab, semakin bermoral, tidak hilang nilai-nilai kesetiaan, kejujuran dan sebagainya. Kan itu kita perjuangkan sejak 25 tahun yang lalu. Bukan begitu, Bang? Ya saya bilang, pandangan saya itu yang akhirnya saya marah bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Presiden. Karena beliaulah yang membuat, kan gini loh, di Indonesia itu nggak boleh bikin keriuhan loh. Betul nggak? Itu Panji Gumilang yang keriuhannya sampai sekarang juga nggak jelas apa, ditangkap langsung. Loh ini yang bikin keriuhan Presiden, terus gimana nangkepnya? Makanya saya bilang gini, udahlah kita kasih jalan keluar. Karena buat saya kalau ada masalah itu harus ada jalan keluar. Opsi 1, Pak Dasko bilang nggak mungkin kan ganti cawapres. Mungkin. Oh, masih mungkin ya? Ya. Oh, ya, at least sampai sekarang nih karena namanya sudah itu ya. Yang kedua, saya sarankan apakah Presiden sebaiknya cuti aja. Toh beliau punya mainan tuh di IKN yang katanya tahun 2024 masih selesai. Sudahlah, resign aja cuti di IKN, biarkan Pak Wapres memimpin. Supaya apa? Supaya nggak ada suuzon. Kita ini kan bernegara nggak boleh ada suuzon, mesti usnuzon ya. Nah, tapi ada waktu itu kawan di sebelah saya, Pak Ari bilang, nggak cukup Bu kalau cuti, kalau untuk usnuzon itu harusnya beliau lengser saja mengundurkan diri. Betul. Atau dengan segala hormat, Mr. Presiden, tarik putramu, udah nggak usah. Pertama kasihan Pak Prabowo, karena sekarang suara-suara masyarakat tuh yang tadinya Prabowo berat, langsung males gitu. Sahabat-sahabat cerdas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kita simak beberapa video tadi, Indonesia tampaknya memang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, bahkan mungkin sedang berada di persimpangan jalan. Banyak rakyat yang marah, tetapi juga tidak mungkin pemerintahan berhenti di tengah jalan. Itulah repotnya. Apakah Indonesia akan menjadi lebih baik kalau Presiden Jokowi dimakzulkan? Selain itu, tentu bukan hal yang mudah apabila ingin memakzulkan Presiden Jokowi yang merupakan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilpres atau melalui pilihan presiden. Kalau memang benar dugaan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan nepotisme dengan memperalat Mahkamah Konstitusi atau MK yang kebetulan ketuanya adalah adik iparnya Anwar Usman, maka DPR harus memberikan bukti yang kuat dan meyakinkan. Bukti yang kuat dan meyakinkan menurut versi DPR itu pun harus diuji oleh MK untuk membuktikan bahwa Presiden Jokowi benar-benar melakukan nepotisme. Kalau memang benar bahwa Presiden Jokowi telah melakukan nepotisme, maka MK wajib untuk memutuskan bahwa memang Presiden Jokowi telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, telah memorak-porandakan konstitusi sehingga layak untuk dimakzulkan. Namun kalau ternyata MK berdasarkan bukti yang diuji melalui persidangan bahwa Presiden Jokowi ternyata tidak melakukan KKN, khususnya nepotisme, maka
upaya pemakzulan yang gencar diteriakkan oleh jumlah anggota DPR tersebut juga tidak bisa ditindaklanjuti. Persoalannya adalah kalau memang putusan MK itu nanti merekomendasikan atau memutuskan bahwa Presiden Jokowi benar-benar telah melakukan nepotisme, maka itu pun harus dikembalikan ke DPR, kemudian DPR melakukan sidang paripurna yang disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota agar bisa memakzulkan Presiden Jokowi. Kemudian hasil sidang DPR tersebut, kalau memang memutuskan bahwa Presiden Jokowi memang memenuhi syarat untuk dimakzulkan, maka DPR wajib untuk menindaklanjuti dengan melaporkannya kepada MPR untuk melakukan sidang paripurna untuk memproses lebih lanjut dari upaya pemakzulan Presiden Jokowi yang telah diajukan oleh wakil rakyat di Senayan. Kalau memang Presiden Jokowi benar-benar dimakzulkan sebelum masa jabatannya habis pada bulan Oktober 2024 nanti, situasi politik bahkan mungkin menjadi tidak stabil. Roda pemerintahan yang selama ini sudah berjalan justru akan memancing resistensi dari para pendukung Presiden Jokowi yang selama ini mungkin saja masih cukup banyak dan selama ini menjadi silent majority. Banyak pendukung Jokowi di kalangan akar rumput yang selama ini masih setia dan satu komando dengan Presiden Jokowi, sehingga situasinya pun bukannya membuat Indonesia menjadi lebih baik, menjadi baik-baik saja, bahkan terancam chaos yang akan terjadi konflik sosial yang begitu parah. Nah, oleh karena itu dalam situasi demikian akan lebih baik apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK ini benar-benar arif dan bijak di dalam memberikan putusan terhadap sidang etik yang diduga kuat adanya upaya dari Ketua MK Yanwar Usman yang memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka meskipun usianya belum genap berusia 40 tahun, tetapi ternyata sudah bisa menjadi capres atau cawapres. Situasi politik Indonesia mungkin saja tidak sampai terancam chaos politik apabila Majelis Kehormatan MK atau MK-MK memberikan putusan yang lebih arif dan bijaksana terkait dengan adanya dugaan nepotisme yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman terkait dengan batasan usia capres-cawapres dengan membatalkan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka putra sulung Jokowi. Posisinya bisa saja digantikan oleh figur lain sebelum tanggal 13 November 2023, sebelum Komisi Pemilihan Umum atau KPU benar-benar mengumumkan secara resmi terhadap paslon capres dan cawapres peserta kontestasi Pilpres 2024. Memang tidak semua keputusan dari Majelis Kehormatan MK nanti akan memberikan kepuasan kepada semua pihak. Namun hal itu dinilai merupakan kebijakan yang arif dan bijaksana dalam upaya untuk mencegah suasana chaos politik yang kemungkinan bisa saja terjadi. Betapapun baiknya langkah itu akan membuat resistensi menjadi lebih minimal atau berkurang, sehingga proses pemilihan umum tahun 2024 nanti bisa berlangsung dengan lancar dan selamat tanpa halangan apapun, dan Presiden Jokowi tetap bisa melanjutkan pemerintahnya meskipun hanya tinggal beberapa bulan saja. Saya pikir hal itu menjadi keputusan yang jauh lebih bijaksana daripada Presiden Jokowi harus dimakzulkan, apalagi hal ini akan menjadi sebuah warisan politik yang sangat mahal harganya buat anak cucu kita kelak. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.